Shalom dengan NIM 2430 2040 247. Dilanjutkan oleh teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Elizabeth Jumeri Syeming dengan NIM 2430 2040 227. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Halo, saya Lady Aprielina Ketaren dengan NIM 2430 2040 20055 dan teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desmaris Tumora dengan NIM 2430 2040 217. Silahkan menyaksikan, selamat menyaksikan. Dari kelompok 2 yang akan membahas tentang telur dan hasil olahannya. Nah, sebelum kita masuk dan lebih dalam lagi mengetahui tentang telur dan hasil olahannya, maka terlebih dahulu kita harus tahu apa sih telur itu. Nah, telur adalah salah satu bahan makanan yang dihasilkan oleh hewani yang menjadi sumber gizi dan memiliki kandungan protein yang tinggi yang dapat kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi di dalam tubuh kita. Nah, kandungan dalam telur tidak kalah jauh dari kandungan yang dimiliki oleh ikan, daging, dan juga susu. Nah, kandungan di dalam telur itu sangat lengkap seperti karbohidrat, lemak, vitamin, protein, mineral. Nah, lengkap bukan kandungan gizi yang ada di dalam telur yang dapat kita konsumsi dan memenuhi kebutuhan gizi dalam tubuh kita. Nah, telur juga memiliki variasi jenis telur yang dihasilkan oleh jenis-jenis hewan yang berbeda-beda. Nah, dari itu banyak sekali kandungan gizi yang dapat kita peroleh ketika kita mengonsumsi telur. Nah, jenis telur yang familiar sekali di kalangan masyarakat itu adalah telur ayam ras, telur ayam kampung, telur puyuh, telur ikan, dan juga telur bebek. Nah, sekarang kita masuk ke kandungan yang ada di dalam jenis-jenis telur. Berikut jenis-jenis telur ayam serta kandungannya. Yang pertama ada telur ayam ras. Telur ayam ras identik dengan warna cangkang kecoklatan dengan berat sekitar 55-65 gram. Telur ayam ras memiliki kandungan protein, vitamin A, vitamin D, zat besi, dan lemak. Yang kedua ada telur ayam kampung. Telur ayam kampung identik dengan warna cangkang putih dengan ukuran sekitar 45-50 gram. Telur ayam kampung memiliki kandungan seperti protein, vitamin A, B1, B2, dan B3, serta mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, dan kalium. Telur ayam kampung juga memiliki kandungan lemak baik untuk tubuh. Yang ketiga ada telur puyuh. Telur puyuh identik dengan warna cangkang putih keruh dengan bintik warna hitam. Berat telur puyuh sekitar 15-20 gram. Telur puyuh memiliki kandungan lemak yang relatif rendah dibandingkan dengan jenis telur unggas lainnya loh. Telur puyuh juga memiliki kandungan seperti protein, lemak, vitamin, mineral, folin, asam folat, antioksidan, dan kolesterol. Keempat ada telur ikan. Ukuran telur ikan bervarian loh. Pada umumnya telur ikan berukuran sekitar 0,2 mm sampai 5,5 mm. Warna telur ikan pula ada banyak varian, seperti kaviar yang berwarna hitam atau abu-abu gelap, dan telur ikan salmon berwarna oranye transparan. Telur ikan sangat mudah membusuk loh, karena kandungan enzim-enzim yang terdapat pada telur itu sendiri. Telur ikan memiliki kandungan seperti asam lemak, omega 3, protein, vitamin B12, selenium, folin, vitamin A, vitamin D, dan mineral. Telur bebek ada dua jenis, yaitu berwarna hijau dan berwarna putih. Masing-masing telur ini dihasilkan oleh jenis bebek yang berbeda. Telur bebek memiliki keunggulan dalam kandungan gizinya dibandingkan dengan telur unggas lainnya. Telur bebek memiliki kadar protein yang lebih tinggi dan kandungan lemak yang lebih tinggi, karbohidrat, mineral, dan vitamin.
beresiko kebutaan karena usia. Kedua, mencegah penggumpalan darah. Ketiga, mengencerkan otak. Keempat, cepat memberi rasa kenyang dan memperlambat rasa lapar. Kelima, memberi nutrisi pada tubuh. Keenam, menjaga massa otot. Ketujuh, menjaga kesehatan tulang. Kedelapan, meningkatkan daya tahan tubuh. Kesembilan, sebagai pengental dan pembuatan sop. 10. Sebagai bahan perekat adonan. Ke-11, memberi lapisan untuk makanan yang dipanggang. Nah, apa sih hasil olahan dari telur? Hasil olahan dari telur bisa berupa 1. Yaitu telur rebus, telur ceplok, telur balado, telur orak-arik, telur gulung, sop telur, martabak telur, mayones, pempek telur, dan kue. Tahukah Anda bagaimana cara menyimpan telur dengan baik dan aman? Berikut beberapa tips untuk menyimpan telur yang baik dan aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Yang pertama, jika disimpan dalam freezer, diusahakan memiliki suhu 4-7 derajat Celcius untuk masa penyimpanan selama 3 minggu. Yang kedua, jika disimpan dalam suhu ruang, diusahakan menghindari sinar matahari langsung dan masa penyimpanan selama 8 hari. Yang ketiga, jika kita menyimpan telur dalam rak, diusahakan membolak-balikkan telur 2 hari sekali agar kualitas telur tetap terjaga dan kuning telur tetap berada di tengah-tengah telur. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari materi yang kami bawakan ini adalah sebagai berikut. Telur yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia umumnya berasal dari unggas yang dipelihara. Telur memiliki bagian-bagian yang sangat kompleks. Bagian-bagian tersebut memiliki perannya masing-masing. Banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi kualitas telur dalam fase penyimpanannya yang dapat menyebabkan telur mengalami kerusakan. Berikut beberapa hal yang mempengaruhi perubahan baik fisik maupun kimia pada telur, di antaranya penyimpanan, suhu ruang penyimpanan, kelembapan, kotoran yang terdapat pada telur, mikroba, teknik penanganan, dan peralatan yang digunakan saat pemanenan telur. Agar mendapatkan kualitas telur yang baik, maka dalam proses pembersihan telur harus dilakukan secara benar. Dan proses pendinginan dan panjang masa simpan telur serta pelapisan telur dengan minyak. Telur memiliki banyak manfaat bagi tubuh manusia jika tidak dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa kandungan pada telur yang baik pada tubuh manusia diantaranya protein, lemak, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat kami sampaikan dari paparan materi kami, yaitu dengan topik materi telur dan olahannya. Jika ada kesalahan kata atau tutur kata penyampaian yang kurang menyenangkan, kami dari kelompok 2 mohon maaf. Sekian dan terima kasih.